HP meriang, minum Tejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Jumpa lagi dengan saya si Tejo. Kali ini kita kedatangan dari HP Redmi untuk serinya sendiri itu ya. Nah itu bisa kalian bantu juga cek di Google. Itu kalau nggak salah itu Redmi 9A ya. Dan untuk kasus kerusakan HP ini itu dia katanya tidak bisa hidup ya, padahal dicas baterainya normal, alias seperti ini contohnya. Kita hidupkan, tekan power, dia tidak ada respon sama sekali, namun kemudian dicas dia baterainya langsung penuh ya, itu 92% atau 90 ke atas, alias berarti kan baterai itu normal ya. Dan kita langsung aja coba ya. Kata pemiliknya ketika digunakan sambil cas itu bisa, tapi ketika casnya dicabut itu langsung mati handphonenya. Seperti itu untuk kasus dari Redmi 9 ini. Oke, sudah muncul untuk logo Redmi-nya dan kita tunggu ya. Dia benar ya, baterainya 92%. Nah, nanti kita akan langsung tes juga untuk tekan power apakah ada responnya ataukah tidak. Nah, kalau cerita dari pemilik HP-nya ya, itu dia muncul ya untuk logonya. Dia sampai ke tampilan menu, tapi ketika dicabut casnya dia langsung mati. Dan di sini aku coba praktekkan aja langsung, coba sambil tekan power dan cas, kita tunggu beberapa saat, dia muncul Redmi dan bisa atau tidak ya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, mati. Dan muncul Redmi lagi, alias berarti kayak sejenis bootloop ya. Nah, kalau kasus seperti ini itu kita jangan berasumsi ya itu menjadi rusak bootloader, itu belum tentu juga dan belum pasti. Dan untuk memastikannya ya, kita akan langsung aja coba cek bongkar untuk pengetesan ya, apakah yang rusak dari HP Redmi ini. Bisa jadi dari mesinnya ataupun baterainya dan lain-lainnya. Karena satu kerusakan itu ya memang berpengaruh besar ya. Dan kalau bisa dilihat ya, itu kalian coba cek juga. Nah, dia seperti ini dia muncul. Nah, ada sejenis kayak logo baterai kosong ya. Padahal kalau dicas baterainya 92%. Dan kalau bisa dipastikan ya, kalau belajar dari pengalaman itu biasanya kalau kasus seperti ini itu biasanya rusaknya pada baterainya. Nah, ada dua cara untuk menyelesaikan HP ini supaya hidup normal, yaitu langkah yang pertama itu bisa langsung ganti aja baterainya dengan yang baru, dan kemudian itu kalian coba perbaiki baterainya yang lama ini. Dan kalau untuk kondisi fisik itu cukup masih mulus ya, untuk bagian bodi belakang atau backdoor itu cukup mulus untuk pemakaian 1 tahun lebih. Dan minusnya itu hanya ada pada layarnya ya. Di bagian bawah tadi itu ada sedikit retak di bagian touchscreen-nya atau LCD-nya. Nah, tapi berhubung handphone ini masih original dan itu pastinya cukup cukup tahan lah. Kalau untuk kerusakan retak-retak kayak gitu masih tahan lah. Oke, untuk proses pembongkaran kita langsung percepat aja ya. Nah, untuk durasi videonya itu langsung kita percepat aja untuk proses pembongkarannya agar tidak terlalu memakan waktu yang lama ya. Oke, kita buka aja secara perlahan-lahan, dan di sini agak sedikit susah karena memang handphonenya ini belum pernah dibongkar, dan bisa kita lihat juga dia masih ada segel bautnya. Dan memang benar, berarti handphone ini baru pertama kali diserviskan. Oke, kemudian kita langsung lanjut. Kita bongkar aja untuk penutup mesinnya dan kita buka untuk bautnya satu persatu, dan pastinya jangan sampai hilang ya. Iya. Dan di sini kita langsung seperti biasa kita percepat aja untuk proses pembongkarannya. Oke, setelah selesai semua langsung kita angkat untuk penutup baterainya. Lah, ini terangkat juga ya mesinnya. Nah, jangan panik, kita lakukan pelan-pelan seperti ini. Oke. Nah, dan kemudian untuk mengantisipasi ya supaya lebih aman, itu kita lepas aja untuk mesinnya. Kita angkat mesinnya, kita lepas semua soketnya, soket baterai, soket antena maupun soket EPC-nya. Yang penting kita angkat aja untuk mesinnya.
Dan catatan juga sedikit, kalau bisa itu kamera itu jangan sampai kena jari ya, jari tangan, karena nanti bisa jadi lensanya itu ada yang sensitif untuk dari seri handphone tertentu ya. Dan itu kalau bisa hindari, nanti takutnya menjadi buram. Dan kemudian di sini langsung aja kita bongkar baterainya, dan dengan cara seperti ini ya. Kita pakai cara yang manual yang pastinya ampuh. Dan kalian kalau memiliki obeng elektrik itu lebih mudah ya untuk proses pembongkaran baterai dari Redmi ini, karena prosesnya cukup gampang dan bisa kalian langsung praktekkan aja. Oke, dan proses pelepasan baterai ini ya atau pengangkatan lemnya kita percepat juga supaya tidak terlalu lama untuk durasi video ini. Oke. Oke, sudah terangkat ya. Nah, caranya cukup mudah ya, tanpa pet-pet baterainya. Iya. Mulus dia bukanya karena dia menggunakan lem dari bawaan pabrik seperti itu ya. Karena cukup gampang lah. Dan untuk pemasangannya lagi nanti ya, pastinya kita akan kasih lem juga. Yang pastinya ya pasti bukan bawaan pabrik lah ya kan. Kita akan gunakan yaitu lem double tip, yang itu kalian bisa jumpai itu banyak di fotokopi. Oke, setelah proses kita buka untuk milarnya atau kuningannya, nah di sini ya ada titik itu berlambang huruf Q, tapi tidak harus berpatokan dengan huruf ya, karena itu bermacam-macam, ada yang LK ya maksudnya, dan kemudian R, dan bermacam-macam kode, tapi itu intinya sama ya, sejenis kayak resistor. Itu cukup kalian klik dulu untuk bagian sisinya kanan kirinya. Nah itu bisa kalian lihat juga. Oke, kalian klik aja seperti ini. Pastinya pelan-pelan ya, jangan sampai kena baterainya, nanti takutnya sobek pula ya kan. Kita lakukan pelan-pelan karena kita di sini sama-sama belajar, yaitu sesama teknisi pemula. Nah kita klik-klik dulu. Kalau kemudian sudah oke, nah kemudian nanti kita akan gunakan yaitu amtek ya. Kita gunakan amtek atau plug, dan kemudian pastinya kalian sudah menyiapkan solder yang sudah panas. Karena apa? Ya betul sekali, karena kita akan menjumper untuk dari sejenis resistor ini ya. Oke, kita kasih plug atau amtek secukupnya. Nah kemudian langsung kita beri timah dulu untuk dari sisi-sisinya yang kita sudah klik. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar kabel jumper nanti yang akan kita solderkan itu supaya lebih lengket ya, lebih merekat gitu. Dan kita gunakan solder di semua sisinya, kanan kiri, pelan-pelan aja. Oke, setelah selesai kita solder, kita kerik juga untuk kabel jumpernya supaya lebih lengket aja untuk proses penjumperannya, karena kan ada ya sejenis kayak solder dia yang kurang agak bagus. Seperti yang aku punya ini ya, aku udah pernah ganti ya bolak-balik solder ya, capek. Dan kalau kurang bagus itu, kalau misalnya dia lepas-lepas aja, nah solusinya itu kalian coba ya, itu kerik juga untuk kabel jumpernya. Oke, di sini kita sudah selesai untuk menjumpernya, dan kemudian beginilah ya bentukan hasil dari jumperan kita. Nah, setelah seperti itu langsung aja, dan pastinya sudah kalian pastikan itu sudah lengket untuk soldernya dari kabel jumpernya di sisi kanan dan kirinya. Dan kemudian kita rapikan kembali untuk dari baterainya. Oke, setelah sudah rapi ya, kita akan rakit kembali untuk dari baterainya, dan pastinya kita letakkan dulu untuk mesinnya. Kita presisikan sepresisi sedia kala ya. Iya. Dan kemudian jangan lupa kita kasih untuk double tipnya. Nah, ini kan tadi kita sudah bahas juga.
untuk pengganti lem dari bawaan pabrik tadi ya, karena kalau dari double tip itu cukup efisien ya. Nah, tapi jangan kalian gunakan lem yang untuk LCD yang bermerek B7000 ataupun mekanik gitu ya. Jangan kalian gunakan lem seperti itu karena itu nanti bisa merusak baterai. Dan kita coba sambil hidupkan. Iya, sudah muncul ya itu logo MIUI. Apakah bisa sampai muncul ke tampilan menu atau tidak? Dan di sini kita percepat untuk logonya dan alhamdulillah sudah muncul ya kawan. Iya. Dia sudah muncul untuk logonya. Dan kemudian next kita rapikan semua untuk soket-soketnya. Jangan lupa ya, tadi itu ada soket antena, baterai, dan EPC. Itu kalian pastikan sudah rapikan. Dan kemudian langsung pasang juga untuk penutup baterainya. Dan catatan juga ya, kalau semisal ada yang bertanya, bang, kalau misalnya baterainya itu masih original tapi dia gembung keadaan seperti ini, itu di jumper atau enggak ya bang? Dan kalau solusi dari aku ya lebih baik kita langsung ganti baterai aja bang. Kenapa? Karena kalau baterai sudah gembung nanti banyak ya akibat atau efeknya, yaitu bisa jadi nanti layarnya takutnya pecah atau renggang, itu sudah pasti ya. Dan solusinya langsung aja ganti baterainya bang kalau yang memang sudah gembung ya. Dan kalau belum ya kejadian seperti ini itu cukup kalian perbaiki. Intinya kalian sampaikan ke usernya. Dan intinya jangan ada kebohongan di antara kita. Iya. Oke, sudah muncul sampai ke tampilan menu. Dan pastinya insya Allah ya, dengan cara ini mudah-mudahan handphone dan baterainya ini awet ya. Dan sekian dulu tutorial kita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.